Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sekali atas antusiasnya dan semangatnya kemarin dalam mengikuti seminar online. Dan 2 jam tidak terasa, waktu habis begitu saja. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Cara mengontrol anak-anak belajar sementara mereka tidak mau didampingi. Ya, ayah bunda sekalian, ketika kita hadir mendampingi anak kita, persepsi di anak-anak itu negatif. Mereka merasa diawasi, mereka merasa dicurigai, mereka merasa tidak dipercaya. Jadi wajar ketika mereka merasa tidak nyaman ketika harus ditongkrongin sama orang tuanya. Terus gimana orang tua memastikan bahwasanya pembelajaran anak maksimal, tugas-tugas anak sudah terselesaikan dengan baik? Nah, itulah fungsinya tadi yang seperti saya bilang kemarin, adanya koordinasi yang baik antara orang tua dengan guru-guru yang ada di sekolah. Di awal pekan kan guru-guru menyampaikan bagaimana weekly plan dari pembelajaran selama seminggu ini. Ini loh yang akan dipelajari oleh anak-anak, ya kan? Bahkan kalau perlu ada tugas-tugasnya. Ini loh tugas-tugasnya, ini loh targetannya. Sehingga dari situ orang tua bisa ngontrol dengan baik gitu. Atau di grup koordinasi tersebut pun guru-guru menyampaikan kepada orang tua, ayah bunda, alhamdulillah hari ini pembelajaran sains sudah selesai. Tapi anak-anak punya tugas yang akan dikumpulkan jam 8. Mohon didampingi ya. Nah, orang tua setelah membaca itu tahu, oh anak-anaknya ada tugas. Disitulah orang tua nanti akan mengklarifikasi ataupun menanyakan kepada anaknya terkait dengan tugas tersebut. Yang kedua, bangun komunikasi yang nyaman. Nah, kemarin pun sudah saya sampaikan di seminar kemarin ya. Bangun komunikasi yang nyaman dengan anak ya. Untuk menanyakan tugas-tugasnya tadi, bangunlah komunikasi yang nyaman gitu. Bukan komunikasi yang sifatnya kemarin apa? Tuduhan. Ya, tapi bangun komunikasi yang nyaman agar anak juga nyaman berbicara dengan kita. Gimana sayang tugasnya? Ada tugas ya? Ya, gimana tugasnya? Sudah selesai belum? Ada yang bisa bunda bantu nggak? Ya, nanti kalau ada yang bisa bunda bantu, sampaikan aja ke bunda ya. Maaf bunda cuma mengingatkan lagi, tadi gurunya berpesan jam 8 dikumpulkan. Ya, jam 8 malam dikumpulkan. Jadi kalau koordinasi antara guru dengan orang tua siswa bagus, dan komunikasi antara anak dengan orang tua juga nyaman, ini akan membuat proses belajar mengajar di rumah akan jauh lebih optimal. Dan yang kedua adalah di pembelajaran sendiri ketika melalui Zoom, bikin sistem, bikin sebuah aturan, bikin sebuah regulasi bahwasanya anak-anak semuanya harus mengaktifkan video, anak-anak aktif bertanya gitu. Bikin caranya supaya bagaimana anak-anak mengikuti semua pelajaran. Ya, kemarin ketika kita diskusikan, misalnya ada guru yang langsung random memanggil anaknya. Gimana menurut kamu Panji? Mengerti nggak? Apa menurut Elisa nih jawabannya? Dan seterusnya gitu kan. Video semua nyala, guru-guru bisa mengontrol bagaimana proses belajar anak gitu. Tapi samping itu juga ya ada pertanyaan-pertanyaan random yang disampaikan oleh guru hanya untuk memastikan anak tersebut mengikuti dengan baik apa enggak. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, ya mudah-mudahan akan jauh lebih maksimal pembelajaran ini. Kunci dari komunikasi adalah membangun rasa nyaman, membangun hubungan baik. Ketika rasa nyaman itu sudah terbentuk antara kita dengan anak, maka kata-kata yang kita sampaikan, kalimat-kalimat yang kita sampaikan akan jauh lebih mudah diterima oleh anak. Nah, tapi bagaimana caranya agar kita tidak menyampaikan kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati anak? Kalau kemarin kita sudah membahas ya beberapa gaya komunikasi yang tidak nyaman buat anak. Menyalahkan anak, menuduh, terus menganalisa, labeling, dan lain-lain tuh yang kemarin sudah kita bahas. Gimana caranya supaya ini tidak terjadi? Ayah bunda, kalau ini kita bahas detail, ini cukup panjang. Bisa jadi awal mulanya bukan ketika kita jadi orang tua, tapi awal mulanya adalah ketika kita menjadi anak. Banyak orang tua yang berdialog dengan anaknya dengan cara tidak nyaman karena
dulu dia diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Dulu dia sering dituduh, sering disalahkan, sering tidak dipercaya. Dulu mau mengklarifikasi sesuatu tapi sudah dibantah oleh orang tuanya. Ah, udahlah. Bunda tahu kok kamu yang kayak gitu. Sehingga itu terus-menerus tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Akhirnya ketika dia jadi orang tua, dia melakukan dengan gaya yang sama. Ya, tanpa sadar dia melakukan dengan gaya yang sama karena dulu dia diperlakukan seperti itu. Nah, oleh karenanya, kalau memang di antara kita ada yang pernah mengalami hal tersebut, gitu kan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah putus dulu atau sembuhkan dulu luka pengasuhan masa lalu yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Ya, maafkan orang tua kita, maafkan ketidaktahuan mereka yang dulu belum pernah ikutan parenting. Netralkan dulu kita. Ketika kita sudah netral, ya, kita akan jauh lebih mudah untuk melakukannya dengan anak. Tapi kalau di sini masih tersimpan luka-luka lama, biasanya luka itu ya akan ikut. Ya, apalagi ketika kita kesal, luka itu akan terbawa-bawa dalam dialog kita dengan anak. Nah, makanya hutang pengasuhan kita selesaikan dulu nih, hutang pengasuhan kita atau luka pengasuhan kita selesaikan dulu gitu. Nah, tapi kalau secara singkat sih sebenarnya bisa dengan cara tadi. Yang pertama, munculkan aware dan kesadaran dalam diri kita bahwasanya kita ingin berubah, kita ingin berdiskusi atau berdialog dengan anak kita jauh lebih baik. Munculkan kesadaran kalau kita menggunakan gaya bahasa ataupun gaya yang tidak nyaman dalam berdialog, efeknya ujung-ujungnya anak semakin sulit mendengarkan kita, anak semakin jauh dengan kita, bonding akan semakin jauh, ikatan hati akan semakin jauh dengan anak. Nah, ketika kesadaran itu muncul, dengan sendirinya kita akan berusaha untuk berlatih. Ya, kuncinya di berlatih. Ya, yang biasanya kita menuduh atau menyalahkan anak diganti dengan cara bertanya. Anak lagi santai-santai, tuh kan, bukannya ikutan kelas, malah santai gitu. Tapi bisa kita ganti dengan gaya bahasa yang jauh lebih nyaman. Loh, kok santai? Laptopnya kok udah ditutup, nak? Udah selesai kelasnya. Itu kan bertanya. Kita menghargai bagaimana perasaan anak kita. Gitu, Bunda ya. Jadi, pertama, kalau bisa kita sembuhkan dulu luka-luka pengasuhan kita, karena banyak yang berawalnya dari sini. Yang kedua, munculkan kesadaran. Yang ketiga, banyak latihan terkait dengan dialog dan komunikasi yang baik dengan anak kita. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun kepercayaan diri anak ketika mengikuti pembelajaran online gitu. Sebenarnya sebelum kepercayaan diri yang kita bangun, yang terlebih dahulu harus kita bangun adalah semangat dan antusias anak dalam mengikuti pelajaran tersebut gitu. Kalau dia aktif dan segala macam, bisa jadi anaknya nggak aktif, tapi dia mengikuti pelajaran dengan baik. Karena kan terkadang ada anak-anak yang introvert gitu kan, malu kalau untuk mengungkapkan, apalagi banyak di depan umum, malu kalau ketika dia berbicara harus terlihat oleh teman-temannya wajahnya gitu. Nah, gitu untuk memunculkan kepercayaan diri anak, sebelumnya munculkan dulu semangat anak untuk belajar, antusias anak untuk belajar, keinginan dia untuk belajar. Munculkan dulu motivasi itu. Jadi ketika motivasi sudah muncul, antusias sudah muncul, baru perlahan-lahan latih kepercayaan diri. Gitu. Latih bagaimana dia aktif pembelajaran. Bisa berdiskusi dengan gurunya gitu. Karena mendidik anak itu butuh partner, salah satunya adalah guru partnernya. Ya, sampaikan kepada guru. Bu, home program kita saat ini adalah bagaimana saya ingin anak saya lebih pede. Pede ketika berbicara, pede ketika dia mengungkapkan keinginan. Boleh dibantu nggak, Bu? Mungkin sesekali ketika pembelajaran namanya dipanggil gitu. Gimana, Sinta? Yuk, ada usulan nggak dari kamu? Nah, minta gurunya melakukan seperti itu. Ya, ketika udah dipanggil guru, mau nggak mau dia akan terlibat aktif dengan sendirinya. Gitu mungkin salah satu usulannya. Terima kasih semuanya. Untuk saat ini saya menjawab 3 pertanyaan yang menjadi PR saya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dan diberikan kesabaran sampai dengan akhir tahun nanti kalau tidak ada perubahan. Ya, mudah-mudahan corona ini segera berakhir dan mudah-mudahan pembelajaran tatap muka ini segera terwujud. Terima kasih atas antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.